Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tentunya harus menjaga kesehatan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks editorial, yang dimana pada waktu kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas teks berita. Teks editorial nama lainnya yaitu adalah tajuk rencana atau opini, yang dimana teks editorial ini adalah salah satu wadah untuk mengemukakan pendapat atau mengeluarkan pikiran. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita akan melihat kompetensi dasar, indikator, dan tujuannya terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasarnya, mengidentifikasi informasi atau pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Indikatornya, siswa mampu menemukan informasi dalam teks editorial. Yang kedua, mampu menjelaskan struktur teks editorial. Tujuannya, siswa dapat menjelaskan pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Baik, teks editorial, kira-kira kalian pernah tidak sih membaca teks editorial atau menemukan di mana? Pada waktu dulu kemarin saat mencari perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini, kalian sudah mencari kalimat fakta dan opini tersebut dalam teks editorial. Tetapi belum tahu ya, teks editorial itu sebenarnya apa sih dan isinya apa saja, hanya sebatas mencari materi fakta dan opini, perbedaan fakta dan perbedaan opini. Mengemukakan pendapat adalah hak setiap individu. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong seseorang untuk menghargai perbedaan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan pendapat mendorong seseorang untuk menghargai perbedaan pendapat. Otomatis ya, satu dengan orang yang lainnya pendapat kita pasti berbeda-beda. Apakah kita hanya egois atau hanya yang benar hanya pendapat saja dan kita tidak menghargai pendapat orang lain? Tidak seperti itu. Walaupun kita mempunyai hak untuk berpendapat, tetapi kita harus menghargai pendapat orang lain. Kebebasan tersebut haruslah merupakan kebebasan yang bertanggung jawab. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan pikiran. Salah satu wadah untuk mengemukakan pendapat atau mengeluarkan pikiran adalah teks opini atau tajuk rencana atau editorial. Seseorang bebas mengeluarkan pandangannya terhadap sebuah persoalan melalui teks opini ini. Dalam mengungkapkan pikiran atau pendapat harus dilengkapi dengan fakta penunjang dan alasan yang masuk akal, agar teks opini yang dibangun bisa diterima oleh pembaca atau pendengar. Jangan sampai teks yang tercipta itu hanya berisi pendapat kosong yang cenderung hanya hayalan belaka. Jadi paham ya, di dalam teks editorial ini kamu tidak hanya sekedar untuk berpendapat saja, tetapi bagaimana caranya pendapat kita itu bisa diterima oleh pembaca maupun pendengar, disertakan dengan fakta. Dua macam teks opini. Yang pertama adalah opini analitis, yang kedua opini hortatoris. Opini analitis berkenaan dengan konsep atau teori tentang sesuatu. Kembali lagi, opini analitis adalah berkenaan dengan konsep atau teori tentang sesuatu. Sedangkan teori hortatoris adalah berkenaan dengan tindakan yang perlu dilakukan atau kebijakan yang perlu diambil atau dibuat.
Diterima atau tidaknya gagasan tersebut oleh pihak lain bergantung kepada kuat atau tidaknya argumen yang kita ajukan. Kembali lagi, berarti fakta di sini sangat dibutuhkan ya, supaya tujuannya untuk meyakinkan pembaca atau meyakinkan pendengar. Seperti saat kalian lomba debat, siapa yang pernah lomba debat? Nah, pasti kalian sudah pernah merasakan atau bisa merasakan bagaimana agar argumen kalian atau pendapat kalian itu bisa diterima oleh lawannya, gitu ya. Berarti harus disertakan dengan fakta-fakta yang mendukung. Dalam editorial atau tajuk rencana, apakah hanya mengungkapkan fakta peristiwa saja? Tentu saja tidak. Nah, ya, selain fakta, kira-kira apa? Penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik, penilaian, saran atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Ya, jadi saat kamu menulis teks editorial atau ingin mengungkapkan gagasan kalian melalui editorial, kamu tidak hanya menyampaikan fakta saja, tetapi di dalamnya ada kritik, ada penilaian, ada saran, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Isi tajuk rencana. Kira-kira di dalam isi tajuk rencana itu kalian menyikapi apa sih? Di dalam aspek apa saja? Apakah hanya satu aspek saja? Banyak sekali yang ingin kalian ambil temanya. Apalagi dalam kondisi atau keadaan yang sekarang ini ya, kita dituntut harus di rumah menjaga kesehatan. Kalian kangen ingin berjumpa dengan teman-teman kalian, ingin berjumpa yang di perantauan kangen dengan orang tuanya, ingin berjumpa tetapi hanya sebatas melalui video call ya, tidak langsung tutur sapa, kangen sama mereka. Berarti dari aspek mana itu? Aspek sosial. Kemudian dari aspek apa lagi? Politik, ekonomi, budaya, hukum, pemerintahan, olahraga, hiburan, dan masih banyak lagi. Kalian ingin mengambil aspek di mana untuk kalian jadikan editorial. Di dalam penulisan teks editorial atau tajuk rencana atau opini, kira-kira ada strukturnya atau tidak? Ya, banyak sekali kamu menemukan struktur drama, struktur anekdot, struktur teks eksplanasi, struktur teks berita, semuanya ada struktur. Nah, sekarang kamu berjumpa lagi dengan struktur apa? Teks editorial. Kira-kira isinya apa saja? Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga adalah reiterasi atau pernyataan ulang pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat, teks editorial diawali oleh pernyataan pendapat. Bisa diawali dengan topik yang ingin dikemukakan. Kemudian setelah itu berikan beberapa argumentasi mengenai pandangan terhadap persoalan yang dikemukakan. Argumen 1, argumen 2, argumen 3 dengan tadi topik yang kalian sudah disampaikan pada tesis atau pernyataan awal tadi. Kemudian reiterasi, pernyataan ulang pendapat, melakukan penegasan kembali yang telah dikemukakan agar pembaca atau pendengar semakin yakin dengan pandangan kalian tersebut. Jadi mengungkapkan kembali ya, sehingga pendengar atau pembaca semakin yakin. Kira-kira kaidah kebahasaannya apa saja di dalam teks editorial itu? Yang pertama, verba material, adverbia, kosakata, konjungsi, kata-kata temporal, kata ganti orang pertama. Verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kira-kira contohnya apa? Menunjukkan perbuatan fisik nih atau peristiwa nih. Ya, menulis, menyapu,
ya. Kemudian apalagi memotong, memukul, dan masih banyak lagi. Adverbia, contohnya dari kata-kata adverbia adalah selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan masih banyak lagi. Kosakata, perbendaharaan kata-kata yang biasanya kalian mencari kata-kata yang sulit, kemudian cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu akan sering kita jumpai nanti di soal-soal latihan soal atau UN-nya pada waktu ujian nasional nanti. Itu banyak sekali kosakata, hal-hal baru apa yang harus diketahui artinya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian konjungsi, kata hubung, kata-kata temporal. Apa kata temporal? Masih ingat? Ya, waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kemudian kata ganti orang pertama, itu adalah kaidah kebahasaan di dalam teks editorial. Saat kalian menulis teks editorial, ada strukturnya, ada kaidah kebahasaannya. Kemudian untuk apa sih kita menulis teks editorial ini? Tentunya untuk mengajak masyarakat atau pembaca untuk ikut berpikir dalam isu yang sedang hangat dibicarakan, untuk ikut berpikir terhadap isu yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian memberi pandangan kepada masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Jadi, untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpikir dan memberi pandangan kepada masyarakat atas isu yang sedang berkembang. Kembali lagi tadi, pendapat kita itu sama orang lain kan berbeda-beda. Dengan teks editorial, maka kita akan semakin banyak menerima referensi atau pendapat-pendapat dari orang lain. Untuk apa? Untuk memberi masukan kepada kita. Apa kita hanya, kembali lagi tadi, hanya setuju dengan pendapat saya saja? Tidak, karena masih banyak pendapat lain. Untuk mengambil atau tidaknya tergantung dari kebijakan atau sikap kita. Kita mau mengambil kebijakan yang mana? Begitu. Jadi tujuannya apa? Atau perbedaannya apa? Teks editorial dengan teks berita. Ingat lagi materi yang kemarin, teks berita kira-kira apa? Dan sekarang kamu sudah mendengarkan penjelasan teks editorial. Kira-kira perbedaannya apa sih? Iya, perbedaannya adalah ada di tujuannya ya. Kalau berita, teks berita itu kita menerima informasi yang sedang terjadi, hanya menerima informasi saja melalui apa? 5W/1H, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana itu. Kalau teks editorial, dengan adanya berita tersebut, kita ingin menyampaikan pendapat tentang isu tersebut. Bagaimana sekira-kira kita memberikan saran, kita memberikan penilaian, kita memberikan pandangan, gitu. Oke, cukup jelas. Cukup di sini penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan tadi mampu memberikan gambaran-gambaran terhadap materi teks editorial. Semoga kalian tetap sehat dan selalu jaga kesehatan di rumah, kumpul bersama keluarga, saling membantu, saling menolong dengan satu dengan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.